Saya mau ingatkan kepada saudara, ada dua macam mujizat yang saudara perlu kenali dalam hidup ini. Yang pertama, mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Di mana saat itu kalau saudara ingat cerita ini, dari 5 roti 2 ikan akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul penuh. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Itu mujizat pelipat gandaan. Tapi bagaimana dengan mujizat yang dialami oleh janda Sarfat? Tidak ada pelipat gandaan. Yang ada adalah mujizat di mana tepung dan minyak tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang. Apa artinya? Ada dua macam mujizat. Yang pertama, mujizat pelipat gandaan. Di mana Tuhan bisa melipat gandakan sampai kita berlimpah-limpah. Tapi ingat, ada mujizat yang kedua. Di mana lewat masa sulit ternyata Tuhan pun ingin memelihara kita lewat mujizat pemeliharaan. Sepertinya tidak bertambah, tapi ingat, Tuhan bisa membuatnya menjadi tidak berkurang, hingga cukup memelihara kehidupan kita. Mengapa kita tidak takut akan masa lalu dan masa kini? Coba saudara renungkan. Waktu saudara melihat masa lalu, apakah saudara takut? Tidak. Apakah ketika saudara menjalani hari ini saudara takut? Tidak juga. Tapi aneh, begitu kita mulai memikirkan hari esok, maka kita mulai timbul rasa takut. Mengapa? Karena ternyata itu hanya menandakan bahwa masa depan berada di luar jangkauan kita. Semuanya tidak pasti dan tidak tertebak. Itu sebabnya jangan mencoba memikul beban di hari esok, di hari ini. Karena itu bukan kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Ada satu kabar baik buat saudara. Apakah itu? Hari esok bagi kita itu adalah merupakan future times. Tapi sadarkah kita hari esok buat kita adalah past time bagi Tuhan? Itu sebabnya saya mau tutup dengan ini. Kekhawatiran sebenarnya sebatas godaan. Iblis akan terus menggoda kita untuk memikirkan hari esok, mengkhawatirkan hari esok. Dan disitulah akhirnya dia ingin melumpuhkan kekuatan kita hari ini dan mengacaukan konsentrasi kita dalam mengenali tuntunannya hari ini. Tapi ingat, kita memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya. Apa yang terjadi di saat tiba-tiba akhirnya kita mulai khawatir akan hari esok? Saya mau tutup dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam terjemahan The Passion digunakan kata, serahkanlah semua kekhawatiran dan stresmu kepadanya dan tinggalkanlah di sana, karena dia selalu peduli pada dirimu. Itu dalam terjemahan The Passion. Artinya ketika kekhawatiran itu diserahkan sama Tuhan, jangan diambil lagi. Ingatkan dirimu bahwa ternyata Tuhanlah yang memeliharamu. Ada satu kabar baik buat saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada di masa lalu kita, dia ada di masa kini kita, tapi ada hal yang luar biasa, dia juga telah ada di masa depan kita. Putuskan untuk tidak khawatir, dan jangan menanggung beban yang tidak seharusnya kau tanggung, dan ikuti tuntunannya, responi semuanya, dan saya sangat yakin Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk memasuki hari esok yang penuh dengan harapan.